Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya di rumah selalu diberi kesehatan dan semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Perkenalkan, saya Nefis Faikotul Istiqomah dengan NIM 060203200045. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan dan mengajak diskusi teman-teman semuanya dalam audit pada lembaga pendidikan. Mungkin dari teman-teman sendiri sudah banyak yang mengetahui tentang apa sih audit itu, karena di dalam audit lembaga pendidikan itu banyak sekali ya macamnya. Kemudian audit sendiri juga ada pengertian, kemudian tujuan, manfaat, sasaran, kemudian dan lain-lainnya. Tetapi dalam kesempatan kali ini saya mengambil tema mengenai jenis-jenis audit pada lembaga pendidikan itu sendiri. Nah, audit ya ini mengenai pengertian, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu. Jadi audit ialah suatu cara untuk melakukan evaluasi dalam penjaminan mutu pendidikan. Nah, evaluasi dalam audit ini digunakan untuk pengambilan kebijakan untuk menerapkan pengendalian mutu pendidikan. Jadi, bisa dikatakan bahwasanya audit dalam bidang pendidikan atau dalam lembaga pendidikan itu istilah lain dari kata evaluasi. Yang mana sebelum kita melakukan audit pasti ada controlling atau monitoring dalam melakukan kinerja atau program-program di dalam organisasi itu atau di dalam lembaga pendidikan itu sendiri. Nah, audit ini juga bisa dilakukan oleh seorang auditor, yang mana auditor ini bisa dari dua opsi, bisa dari internal lembaga itu sendiri, contoh ada bidang pengawas atau tim audit untuk sekolah itu sendiri, atau juga dari luar atau yang dari lembaga seperti pemerintah, Kemenang, ataupun yang lainnya. Nah, jenis-jenis audit ini ada 3. Yang pertama ada audit produk, kemudian audit proses, dan audit sistem. Nah, jenis audit yang pertama yakni audit produk. Audit produk ialah pemeriksaan terhadap semua elemen dari produk dan elemen sistem mutunya. Audit produk ini mempunyai fungsi atau tujuan, yakni guna mengevaluasi terhadap standar atau spesifikasi produk tersebut. Bisa dikatakan lain, audit produk ini sebagai evaluasi produk atau pelayanan di dalam lembaga pendidikan itu sendiri. Nah, kemudian jenis audit yang kedua ialah audit proses. Audit proses ialah pemeriksaan terhadap proses guna menentukan apakah proses ini sudah sesuai dengan persyaratan. Nah, jadi audit proses juga bisa dikatakan dengan indikator kerja atau indikator kunci dalam lembaga pendidikan itu sendiri. Jadi jalannya proses program atau kinerja dalam lembaga pendidikan itu apakah sudah baik atau masih banyak yang perlu dievaluasi. Nah, yang ketiga dan terakhir, jadi mengenai audit sistem. Audit sistem ialah pemeriksaan yang mendalam terhadap sistem mutu, guna menentukan efektivitas dan kesesuaian terhadap standar yang telah ditentukan. Jadi, fokus pada sistemnya, sistem jalannya lembaga pendidikan itu dalam menjalankan program-program kinerja atau dan yang lain sebagainya. Nah, jadi sudah kita ketahui bersama ya teman-teman, bahwasannya jenis-jenis audit itu ada 3, yakni audit produk, audit proses, dan audit sistem. Selanjutnya ialah mengenai macam audit. Audit itu ada dibagi 2. Sebenarnya kalau ada referensi audit itu ada 3. Ada audit internal, audit eksternal, dan audit eksternal independen. Cuma
dalam kesempatan kali ini saya cuma mengangkat bahwasannya macam audit itu ada dua, yakni audit internal dan audit yang eksternal. Nah, seperti saya jelaskan yang pertama di dalam pengertian audit tadi, audit internal ialah audit secara internal dalam organisasi berdasarkan standar yang telah dimiliki organisasi itu sendiri untuk penilaian dan melakukan evaluasi secara independen dalam menganalisis kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang penyempurnaan. Nah, audit internal ini seperti kayak kita mempunyai lembaga pendidikan, kemudian itu kita itu mengevaluasi apa saja yang kurang dalam lembaga pendidikan kita. Contohnya, lembaga pendidikan kita kurang dalam sarana prasarana, kemudian kurang dalam hal pencapaian tenaga kependidikan dan lain-lain. Jadi, audit internal ini merupakan evaluasi secara individu dalam lembaga pendidikan. Jadi ada dinilai atau dievaluasi oleh orang-orang yang ada di lembaga pendidikan itu sendiri. Nah, gunanya ya ini untuk melakukan evaluasi atau perbaikan dalam audit itu. Kemudian yang kedua ialah audit eksternal. Audit eksternal ialah audit secara eksternal yang tergantung pada perjanjian kerja atau auditor melakukan audit atas laporan keuangan dari organisasi serta prosedur pengendalian teknologi informasi saat menilai pengendalian internal keseluruhan. Jadi kalau audit internal tadi seperti itu ya. Kalau audit eksternal ini seperti ada orang atau tim pengawas dari luar itu mengevaluasi berbagai kinerja atau laporan-laporan dari lembaga pendidikan kita. Contohnya dari lembaga Ban PT atau kayak bagian apa ya pengakreditasian lembaga. Nah, itu contoh dari audit eksternal yang mana orang yang mengevaluasi atau orang yang menilai itu dari luar. Nah, itu. Jadi tadi dapat kita pahami bersama-sama bahwasanya jenis-jenis audit ada 3, yakni audit produk, audit proses, dan audit sistem. Kemudian untuk macam-macamnya audit sendiri ada 2, yakni audit internal yang dilakukan untuk evaluasi individu dalam lembaga pendidikan, kemudian audit eksternal yang dilakukan oleh tim pengawas luar, guna untuk semisal pengakreditasian atau menilai pengendalian yang ada keseluruhan di dalam lembaga pendidikan itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini ya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, semoga kita dapat berjumpa lagi di video-video lainnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Kuliah Saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.